Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di www.moveonlineradio.com dan di 104,6 Fox Radio Medan. Saya Zaki Yusuf hadir di 1 jam ke depan tentunya di obrolan pagi. Kita akan berbicara dengan Bang Ahmad Ridwan selaku analis keimigrasian ahli pertama dari kantor imigrasi Polonia ya. Kita akan berbicara tentang inovasi Kanim Polonia menuju WBK dan juga WBBM. Dan nanti di line telepon akan saya sebutkan di segmen kedua, nanti Anda bisa bergabung tentunya bertanya tentang apa saja inovasi yang nantinya akan dibuat atau juga akan bisa memudahkan para pelayanan untuk menuju WBK dan WBBM. Selamat pagi Bang Ridwan. Ya, pagi Bang Zaki. Oke Bang Ridwan, pagi ini bicara masalah WBK WBBM ini kan bukan bicara masalah baru tahun ini ya. Banyak birokrasi juga sekarang ini memang sudah mulai menuju dan mempersiapkan dirinya untuk ke wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih Bang Ridwan sampai dengan saat ini nanti kantor imigrasi Polonia menuju WBK dan juga WBBM? Ya. Jadi Bang Zaki sebelumnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia untuk saat ini kita fokus di predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah untuk meraih predikat itu kita melakukan terlebih dahulu yang namanya belanja masalah ya kalau bahasa sekarang ya. Oh belanja masalah. Belanja masalah karena inovasi yang kita lakukan berkaitan dengan tujuan kita, fokus kita meraih wilayah bebas dari korupsi itu harus berlandaskan dari sebenarnya permasalahan apa sih yang kita hadapi di lapangan. Jadi kalau kita berbicara mengenai masalah di kantor imigrasi, secara umum orang pasti hafal ya. Masalah pertama dan utama yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ketika berhubungan dengan kantor imigrasi adalah kuota paspor. Yang hampir menjadi common issue, bahwasanya di mana-mana kok sepertinya penuh, harus lama, harus ini begitu ya. Itu masalah yang krusial dan setiap kantor imigrasi itu menghadapi, baik skala nasional ya, mungkin semua seperti itu. Jadi kita juga menghadapi hal yang sama. Kantor imigrasi TPI Polonia itu juga menghadapi permasalahan serupa, yaitu keluhan masyarakat terkait kuota paspor. Kenapa nih kok terus seperti itu kuotanya cepat habis. Kemudian kalau dari internal kita menghadapi permasalahan lain, yaitu mungkin Bang Zaki juga tahu ya, pendengar yang sering atau pernah berkunjung ke kantor juga mungkin merasakan bahwa kantor kita tuh kecil. Imigrasi Polonia itu kantornya kecil, padahal terletak di lokasi yang kalau saya bilang strategis banget ya, di tengah kota ya. Jadi kita menghadapi dua hal itu. Yang utama bahwa antusiasme masyarakat itu terus saya nggak tahu nih. Semakin tinggi. Saya juga bingung sebenarnya yang ngurus paspor tiap hari makin rame aja. Kita kadang sering bilang ini Bang Zaki, ini dari mana aja ya gitu. Terus antusiasmenya banyak terus. Benar sih, pertanyaan itu sama juga di saya sebenarnya. Kayaknya hampir setiap hari kan kuota 300 orang ya Bang Ridwan ya. Kita buka terus ada aja keluhan. Kuota susah. Kemudian kalau di kita tadi layout kantor ya, kondisi kantor yang kecil dan SDM. Kita memang sadari bahwa kekurangan SDM untuk melayani. Maka daripada itu sebagai berdasarkan dari permasalahan itu kita mencoba untuk menghadirkan inovasi yang kita tujukan untuk setidaknya kalaupun tidak mampu menjawab, mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tadi. Yang ujung-ujungnya kita berharap dengan cara seperti itu masyarakat semakin yakin bahwa instansi pemerintah khususnya kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia terbebas dari yang namanya tindakan calo lah kita katakan ya. Tapi berbicara masalah tindakan calo, itu kan hampir setiap hari sebenarnya masyarakat atau juga netizen mungkin ya terus saja mencari masalah-masalah itu sebenarnya. Dan saya rasa pikir kantor imigrasi TPI kelas 1 Polonia ini sudah sangat biasa dengan hal itu, tapi tetap terus memperbaiki diri sebenarnya. Inovasi ini hadir sebenarnya mempermudah masyarakat ya Bang Ridwan ya. Karena memang hampir setiap hari pertanyaannya sama kok. Selalu aja sih ada orang yang mengurus dengan kuota yang ada selalu penuh sebenarnya. Nah sampai saat ini sebenarnya masyarakat selain berbicara masalah antrian yang terus menjadi masalah mereka tidak dapat lah atau memang menunggunya lama. Apalagi sebenarnya masalah yang hadir di imigrasi selain tadi ada dua masalah sebenarnya ya. Masalah layout kantor yang tidak terlalu besar.
terus juga masalah orang yang setiap hari melakukan pengurusan yang selalu banyak sehingga hadirlah inovasi menuju wilayah bebas korupsi ini ya Bang Ridwan ya. Ya. Selanjutnya apa lagi sebenarnya Bang Ridwan yang menjadi setelah dipetakan mungkin ini menjadi masalah dan harus dicarikan solusi dalam bentuk inovasi. Iya, jadi Bang Zaki kalau mungkin ingat dulu ya, kalau orang ngurus paspor itu kan harus dari pagi-pagi datang. Benar. Dari pagi-pagi dan di situ kan ada celah bagi masyarakat untuk katakanlah kong kali kong dengan petugas. Nah jadi sistem yang sudah dibuat saat ini oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sekarang namanya, itu kan mempermudah masyarakat untuk selalu memantau kuota paspor. Itu Melalui satu aplikasi. Iya, melalui aplikasi kita yang kita namakan M-Paspor kan. M-Paspor, oke. Nah, jadi dari berbagai permasalahan yang tadi kita mencoba untuk ini sistem sudah oke nih. Sistem sudah oke. Tinggal lagi kan terus saja pemohon tuh masyarakat tuh mengeluhkan kurang gimana kurang masih kuota masih kurang. Jadi itu juga yang melatar belakangnya kemudian kita coba yuk buat sesuatu yang kira-kira benar bisa menjawab permasalahan kebutuhan masyarakat terkait dengan paspor. Nah, jadi ada beberapa inovasi yang kita lahirkan dari permasalahan tadi. Ada beberapa inovasi, termasuk yang paling saat ini menjadi primadona kita adalah kita berhasil menjadi satu-satunya kantor imigrasi boleh katakan di Sumatera Utara lah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah kota menghadirkan mall pelayanan publik. Oke. Ya, jadi itu Polonia ya berarti? Polonia. Yang di mall pelayanan publik ya, Kota Medan betul. ya? Jadi kantor imigrasi di Medan khususnya itu yang dekat ada 3, Polonia, Dan imigrasi satu tambahannya? Medan dan Belawan. Tapi hanya kita hanya yang Polonia. berhasil menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat. Di mall pelayanan publik? Itu aktif? Aktif Bang. Itu salah satu bentuk komitmen kita untuk tadi menjawab permasalahan masyarakat terkait kuota. Oke. Menarik ketika Bang Ridwan berbicara masalah komitmen. Jadi bicara masalah latar belakang inovasi ini kan bukan hanya berpikir untuk menciptakan inovasi, tapi kan juga harus ada komitmen dari para pejabat yang terkait di imigrasi sebenarnya. Sampai saat ini seperti apa sih komitmen yang sudah dijalin sama-sama tentunya dari sistem pejabat imigrasi ini sendiri untuk menuju WBK ya, kita bilang WBK, agar inovasi yang sudah diciptakan itu berjalan dengan baik. Karena kita juga butuh komitmen untuk itu. Gimana? Jadi kalau kita berbicara masalah inovasi, kita tidak hanya melahirkan suatu kegiatan baru, produk baru, tidak. Tapi fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan. Dan permasalahan itu harus bisa terselesaikan dengan inovasi yang sesuai dengan SOP. Kita nggak mau dong menjalankan inovasi tapi bertabrakan dengan SOP yang ada. Oleh karenanya melalui Kepala kantor kita, Pak Arsi, itu ditekankan sekali bagaimana komitmen seluruh jajaran imigrasi dari mulai pejabat sampai pegawai untuk yang pertama bekerja sesuai dengan SOP. Itu yang penting sekali beliau sampaikan, bekerja sesuai dengan SOP dan jangan main-main. Karena masyarakat sekarang lebih pintar. Sangat sensitif ya soalnya. Sensitif sekali, pintar sekali, sedikit-sedikit. Viral ya benar ya. Jadi benar kita fokus di situ bahwa komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik dan kita melakukan yang namanya monitoring. Selalu kita lakukan monitoring terhadap semua inovasi yang kita laksanakan, itu diawasi. Jadi yang melakukan monitoring ini selain dari tim itu sendiri adalah termasuk di dalamnya adalah jajaran pimpinan. Ada tim internal juga? Iya, ada tim internal. Itu yang memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran di situ. Oke, nah kalau komitmen sudah didapatkan, inovasi juga sudah dilahirkan, seperti itu ya Bang Ridwan ya, berdasarkan beberapa isu-isu yang terjadi di imigrasi, dikumulatifkan, dikolektif adalah sebuah inovasi untuk mempermudah mengurangi masalah-masalah yang terjadi sebenarnya. Saya mau berbicara masalah penerapannya. Kan penerapannya, walaupun tadi setelah inovasi itu terjadi tetap ada controlling sebenarnya. Betul, dari wajib. Pihak luar juga internal yang melakukan controlling itu sendiri. Penerapannya ini seperti apa? Ya, jadi kalau terkait dengan penerapan inovasi. Kita punya 5 Bang, bukan cuma 1 sebenarnya. Inovasi kita itu ada 5. Untuk kantor imigrasi, imigrasi TPI Polonia. Dalam upaya kita meraih predikat WBK ini kita
melaunching 5 inovasi. 5 inovasi. Yang pertama Sipolan MPP tadi, Mall Pelayanan Publik. Kita sebutnya Sipolan ya Bang, karena Sipolan ya? itu singkatan dari Imigrasi Polonia Medan. Oke, Sipolan ya? Ya, Sipolan. Mungkin orang kan kalau Polonia aja bingung ya. Jadi iya betul-betul. Sipolan, Imigrasi Polonia Medan. Yang pertama Sipolan MPP, di mana kita hadirkan layanan keimigrasian khususnya paspor di Mall Pelayanan Publik. Itu untuk mengurai yang tadi saya sebutkan antrian di kantor. Kemudian kita ada Sipolan BTS namanya. Sipolan BTS. Ya, kalau orang bilang BTS ya. Oh, BTS ya. Korea-Korea ya. Iya, tapi ini bukan itu. Oh, bukan BTS itu ya. itu singkatan juga, Bang. Kita Artinya suka apa? menyingkat nih. Break time service. Oh, break time service. Layanan di waktu istirahat. Itu ada? Ada. Jadi gini, kalau pemohon nih, kan tadi salah satu kendala kita selain kuota paspor yang selalu kurang adalah SDM. Jadi ketika SDM kita kurang, masalah yang kita hadapi itu kadang pemohon masih ada pada saat jam istirahat. Kita secara pribadi nih, kalau kita sudah megang nomor antrian, sudah ada di satu ruangan, kita pengen dong dilayani dengan cepat. Betul. Kan kita nggak pengen, petugasnya istirahat. Istirahat dong. Bener kan, terpotong Bang. Nah, itu jadi berarti bisa dilayani ya, BTS tadi ya? Di Imigrasi Polonia kita hadirkan inovasi itu, kita sebutnya Sipolan BTS. Break time service. Jadi kalau pemohon keimigrasian sudah memegang nomor antrian, sudah menunggu nih, padahal jam sudah menunjukkan, kita kan istirahat itu untuk di Senin sampai Kamis jam 12 sampai jam 1. Jam 1. Kalau Jumat itu jam 12 sampai 1.30. Iya, karena sholat Jumat ya. Kalau misalnya tepat di jam 12 kurang misalnya, waduh udah mau jam istirahat, jangan khawatir. Karena kita sudah siapkan petugas yang akan tetap berjalan, stay melakukan kegiatan wawancara, foto biometrik untuk pembuatan paspor walaupun jam istirahat. Itu salah satu komitmen kita juga ya untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu yang kedua. Masih ada lagi 3 Bang. Yang ketiga kita ada Kupas namanya. Kupas Sipolan. Ini wajib ada Sipolannya nih di akhirnya nih. Karena memang ikon dari Imigrasi Polonia ya. Itu Sipolan. Jadi Kupas Sipolan itu kunjungan pasien rumah sakit. Kunjungan pasien rumah sakit. Ini juga salah satu masukan dari pemohon yang sering kita alami bahwa Pak, misalnya ada keluarga saya sakit, diharuskan berobat keluar, tapi posisi masih di dalam rumah sakit nih, nggak boleh keluar. Oke, silahkan keluarganya datang ke kantor imigrasi. Memohon dulu nggak sih? Bawa aja semua dokumennya. Oh, dokumennya, Dokumen yang diperlukan untuk buat imigrasi dan surat semacam dokumen lah yang membuktikan bahwa memang yang bersangkutan pemohon paspor ini dibutuhkan dalam kondisi sakit, mohon maaf. Pemohon dalam kondisi sakit. Sehingga harus melakukan yang namanya Sipolan tadi ya. Berdasarkan dari dokumen tersebut, kita akan siapkan petugas yang akan kita jadwalkan untuk datang ke rumah sakit tempat pemohon tersebut. Semakin seru, tapi kita harus break dulu Bang Ridwan. Kita baru bahas tadi sebenarnya ada 5 inovasi. Ada 5, betul. Kita baru bahas masalah Sipolan MPP, Sipolan BTS dan juga Kupas Sipolan. Masih ada 2 lagi inovasi yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Untuk Anda yang masih tetap bersama kami di www.moveonlineradio.com juga di 104,6 Fox Radio Medan. Obrolan pagi akan kembali sesaat lagi.